Kuasa Roh Kudus yang berdaulat di tengah-tengah kami. Dan firman Tuhan pasti memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah umatmu ini semua. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Saudaraku, memang selama kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari namanya pergumulan, kesulitan. Sama seperti Raja Daud, sekalipun dia seorang raja, dia tidak luput dari berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Kedudukannya sebagai raja tidak menjamin bahwa hidupnya akan berjalan mulus-mulus saja. Nah, dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang punya pergumulan itu adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita bahwa siapa saja tanpa memandang kedudukan, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang profesi, saudaraku, akan tetap ada pergumulan hidup. Haleluya. Namun di tengah pergumulan yang dihadapinya, Daud berteriak minta tolong, berseru kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari. Dan Tuhan menjawab permohonannya. Lalu dia diubahkan dan dipulihkan. Dan karena pertolongan Tuhan itu, dia tidak lupa kepada Tuhan. Dia memanjatkan syukur, dia mengajak semua umat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemulihan dari Tuhan itu yang mengubah ratapan Daud menjadi sukacita. Apakah saudara mau diubahkan kesulitan saudara menjadi sukacita? Tangisan saudara menjadi tari-tarian? Kesulitan saudara atau pergumulan hidup saudara menjadi kelegaan? Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Minggu lalu Bapak Pendeta Hotman berkata, dan itu memang firman Tuhan, perhatikan cara kamu mendengar. Setengah jam, 45 menit sampai 1 jam biasa khotbah. Mungkin secara, kalau kita banding-bandingkan dengan kita bermain handphone, itu nggak seberapa waktunya itu. Itu sebabnya biasakan fokus, perhatikan cara kamu mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca Mazmur 30, ayat 1 sampai 13. Kita bergantian, Mazmur. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Ayat 2 silakan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Jadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sama-sama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Yang mau selama-lamanya memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Nah saudaraku,
Mazmur ini adalah puji-pujian atau nyanyian syukur seorang raja, yaitu Daud. Dan selanjutnya, Mazmur ini dinyanyikan atau dipakai setiap kali di Yahudi diadakan pentahbisan bait suci. Sejak tahun 165 sebelum Masehi, sejarah menuliskan bangsa Yahudi mengadakan perayaan pentahbisan bait suci setiap tahun. Dan di saat-saat itulah biasanya Mazmur ini dinyanyikan. Nah, apa yang kita pelajari dari topik firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan pembela kita. Yang mau dibela Tuhan katakan saya. Dikatakan ayat 2-4. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Kasih karunia Tuhan mengangkat hidup Daud dari penggembala 2-3 ekor domba menjadi raja. Kasih karunia Tuhan menarik dia, membuat dia menjadi terhormat, berhadapan dengan Goliat. Dia tidak dipermalukan, tetapi musuhlah yang mendapat malu. Haleluya. Dan karena itu, Daud memberitahukan dan mengajak semua orang agar bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikannya. Hal inilah juga dituliskan dalam Mazmur 25 ayat 2-3. Saya bacakan, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Ini juga saudara bisa berdoa demikian. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Mungkin ada saingan bisnis saudara. Mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Doa ini tepat. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kita merasa nggak ada musuh. Tapi mungkin orang itu berkata kita musuhnya. Dan selanjutnya, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ini intinya. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Lanjutnya, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Kalau tidak mau dipermalukan musuh, dipermalukan iblis. Sebaliknya, pembelaan Tuhanlah yang menjadi milik kita. Mari suka menantikan Tuhan. Mari suka menantikan Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Jangan bosan di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari suka menantikan Tuhan. Tetap percaya. Jangan berbuat khianat kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagaimanakah pengkhianat kepada Tuhan dan firman? Kalau sedikit masalah, letoy. Katakan kiri kanan saudara, jangan pengkhianat. Ada masalah, bangkit. Bilang kiri kanannya, ada masalah, bangkit. Nantikan Tuhan. Jangan loyo. Haleluya. Ini dia. Supaya musuhlah yang malu, kita harus suka menantikan Tuhan. Saudaraku, itu yang pertama. Tuhan pembela kita. Bagaimana supaya Tuhan membela kita? Jangan pernah hianati dia. Sekalipun engkau punya masalah, jiwamu tertekan oleh dunia ini, oleh berbagai perkara apapun itu, tetaplah suka memuji menyembah dia. Tetaplah suka menyapa dia. Tetaplah berkata, Yesus engkau baik. Jangan hanya katakan Yesus baik ketika engkau dapat uang. Ketika engkau naik gaji, ketika dompetmu berisi, ketika semua baik-baik saja, tetapi bernapas pun engkau katakanlah Yesus engkau baik. Saya
setiap pagi, yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih buat nafas ini Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Hari ini baru lagi, kasih karunia baru lagi. Karena tanpa kasih karunia, kita nggak bisa apa-apa. Haleluya saudaraku. Jadikan Tuhan pembelamu. Jangan cari jaksa pembelamu. Jaksa di dunia ini belum tentu bisa membela. Haleluya. Apalagi jangan cari dekingmu, siapapun itu. Deking manusia ini bisa nggak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Yang kedua, pelajaran kita hari ini. Tuhan menjawab doa orang percaya yang merendahkan diri di hadapannya. Ayat 3-4 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Sudahkah mati Daud? Enggak. Tetapi kenapa dia seolah-olah sudah mati? Saudaraku, Tuhan mau mendengar doa dan permohonan Daud. Dan akhirnya dia menerima kesembuhan dari penyakit yang menjadi beban yang begitu berat baginya. Daud merasa sedih, saudaraku, karena dia mendapat penyakit. Perhatikan ya. Dalam sejarah kehidupan Raja Daud, tercatat bahwa Tuhan sudah selalu dan selalu membelanya. Minggu lalu kita dengarkan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dan dituliskan firman Tuhan, kemana dia berperang selalu menang. Karena disertai oleh Tuhan. Saudaraku, seiring dengan waktu berjalan, ini dia, penderitaan datang. Dia dihinggapi suatu penyakit. Betapa beratnya penyakit yang dideritanya. Ia memposisikan dirinya bagaikan orang yang sudah mati. Bahkan melalui penyakit itu, ia menganggap dirinya sudah ada di liang kubur. Memang tidak diceritakan secara detail penyakit apa yang pernah dialami oleh Raja Daud ini. Namun bila kita baca sejarah bangsa Israel, pernah dihukum Tuhan dengan sakit sampar, betul? Karena mereka berdosa. Pada saat itu, Daud adalah sebagai Raja Israel. Dan menurut para ahli sejarah, berpendapat bahwa Daud ikut sakit. Ikut mengalami penyakit tersebut. Karena dia adalah bagian dari orang Israel. Namun dengan pertolongan Tuhan, Daud disembuhkan. Haleluya. Mungkin saudara saat ini ada yang sakit. Atau enggak sakit. Tapi ada masalah. Seolah-olah hidupmu sudah mati. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Seolah-olah hukuman Tuhan sedang datang. Karena sampar itu datang karena dosa. Hukuman Tuhan atas mereka. Jadi mungkin hidupmu ada seperti itu. Seolah-olah hukuman Tuhan datang. Namun hari ini firman Tuhan mengajak kita. Kalau itu ada, berteriak minta pertolongan Tuhan. Jangan diam saja. Jangan pasrah saja. Berserulah pada Tuhan dengan tulus. Penuh kesungguhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Datang mendekat, amin. Tuhan siap menolong, amin. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan persalahkan siapa saja. Jangan cari kambing hitam. Carilah kambing apa? Karena begitu maka aku begini, itu cari kambing hitam. Maka begini-begitulah hidupnya. Berseru pada Tuhan. Berteriak minta tolong. Haleluya. Tuhan
seperti Daud. Saudaraku, yang ketiga, memang sesaat Tuhan murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Bandingkan sesaat dengan seumur hidup. Ayat 5 dan 6 dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Yang dikasihi Tuhan katakan, saya menyanyi bagi Tuhan, amin. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar fajar pasti menyingsing. Haleluya. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu menjadi murka karena dosa. Karena Tuhan gak suka dosa. Dia berpaling kalau kita jatuh dalam dosa. Kecuali kita berteriak minta tolong, baru dia buka tangannya lagi. Karena memang pada dia tidak ada dosa. Dan pemazmur menyadarinya, Tuhan murka. Tetapi bila bertobat, kasih dan kebaikan hati Tuhan akan berlangsung seumur hidup. Kasih sayang Tuhan akan lebih dikedepankan dan bukan murkanya bagi orang yang mau bertobat. Yang mau bertobat katakan amin. Dengan segera Tuhan mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Hal inilah yang dilakukan Daud dalam hidupnya, sehingga ia ditolong oleh Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Apapun yang saudara alami, persoalan apapun yang sedang terjadi, seperti saya katakan tadi, seolah-olah Tuhan murka. Marilah kita serahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Mari kita bermohon seperti Raja Daud bermohon, amin. Ratapan yang kita alami dapat diubahnya menjadi tarian dan sukacita. Haleluya. Segala sesuatu mungkin nampak gelap bagimu sekarang ini. Tapi tunggulah sampai fajar Tuhan menyingsing. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu dengan segera. Yang selanjutnya, menyadari kesombongan dan bertobat. Di ayat 7-11. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Bisa juga ya. Kepada raja yang dipilihnya, Tuhan bisa sembunyikan wajahnya. Dan Daud terkejut. Yang selama ini bisa dinikmatinya, tiba-tiba Tuhan berpaling. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dia nggak menyerah. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Kalau mati aku Tuhan, mana mungkin lagi aku memujimu? Kira-kira gitulah ya. Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Saudaraku, Daud telah merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Harta dia dapat, jabatan dia dapat, keturunan dia dapat, kekuasaan dia dapat, dan setelah itu dia peroleh, dia mapan, dia sejahtera, dia bahagia, menjadikan dia sombong. Dihitungnya prajurit-prajuritnya, dia berpikir kalau banyak bisa menang, Tuhan gak suka. Berkat Tuhan yang berkelimpahan itu menjadikannya sombong. Yang merasa tidak ada lagi yang menggesernya.
Kedudukannya itu kokoh. Ia lupa diri bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan dapat mengambil. Haleluya. Tanpa disangka, itu tadi, penyakit menyentuh hidupnya, penderitaan menyentuh hidupnya, parah, sangat parah. Begitu berat beban yang dipikulnya, seperti di liang kubur, penuh ketakutan, hampir mati. Pada saat itulah Daud menyadari bahwa tidak ada artinya kuasa, jabatan, harta apabila mati. Betul? Dia sadar. Pada saat kritis itulah Daud menyesali kesombongannya, lalu berseru minta pertolongan Tuhan agar diselamatkan. Apa pelajarannya bagi kita? Jangan menunggu sampai kritis baru menyesal dan mengingat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai menunggu kritis baru menyesal dan mengingat Tuhan. Inilah gunanya kita belajar dari Alkitab. Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa setiap tokoh yang kita pelajari. Amin. Itu gunanya. Kalau toh sama, untuk apa kita belajari? Kenapa kita belajar kekurangan mereka? Kenapa kita belajar dosa mereka? Bukan supaya kita ikut. Daud aja jatuh, aku pun jatuh. Yakub aja menipu, aku pun menipu. Bukan itu yang kita tiru. Bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa setiap tokoh Alkitab. Amin. Katakan kiri kanan saudara, jangan tunggu kritis baru bertobat. Haleluya. Selagi gagah seperti dia tadi. Kau yang mengangkat aku jadi kokoh. Takkan ada yang menggeser. Sombong. Lalu dia hitung semuanya. Bisa lah ini. Atau gak bisa ini. Begitu. Jangan pakai mata badannya, men. 2 minggu lalu pakai mata rohani. Daud sadar dan mengenali siapa dirinya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dia menyesali kesombongannya, lalu memposisikan dirinya adalah orang yang butuh dikasihani. Saya dan saudara adalah orang yang butuh dikasihani. Haleluya. Dalam kelemahannya dan kerendahan hatinya, dia mohon minta tolong kepada Tuhan. Dia menyatakan bahwa hanya Tuhan penolongnya. Dia tidak lagi sombong dan bermegah atas dirinya sendiri. Sebagaimana Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, kita baca bersama-sama ayat ini. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dapat? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Gak ada yang perlu kita megahkan. Haleluya. Karena semua dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nggak berhak beroleh kemuliaan itu. Daud menyadari bahwa hidupnya adalah hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Ia hanya mengharapkan kasih karunia Tuhan untuk menolongnya dari keterpurukannya itu. Demikian saya dan saudara. Seberapa terpuruk pun keadaan saudara, kalau dengar rendah hati, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, dan mengandalkan kasih setia Tuhan, Dia sanggup memulihkan saudara. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan yang terakhir, keadaan sesulit apapun Tuhan dapat mengubahnya.
Dikatakan ayat 12-13, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Haleluya. Memakai kain kabung itu umum pada masa itu. Itu di masa itu memakai kain kabung untuk memohon pengampunan dengan segala kerendahan hati kepada hakim. Itulah masa itu kain kabung. Demikian jugalah hal yang dilakukan oleh Daud di hadapan Allah. Ia membereskan dirinya. Ia memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kain kabung juga menunjukkan kesedihan. Namun kain kabung juga pernah dipakai untuk menunjukkan tanda pertobatan dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan. Itu tanda sikap merendahkan diri. Daud mengaku dan membuat suatu komitmen dalam dirinya. Yang tadinya dia katakan aku kokoh, aku kuat. Lalu dia mengaku, engkaulah satu-satunya penyelamatku. Engkaulah yang pantas dipuji. Engkaulah yang pantas dimuliakan. Haleluya. Dalam perjanjian baru, memang istilah kain kabung enggak kita temukan, tidak pernah muncul. Tetapi ada namanya kain kabung kesedihan. Yang dapat terjadi dalam kehidupan semua orang. Baik orang beriman maupun tidak beriman. Itulah namanya kesulitan-kesulitan hidup. Tergantung kita bagaimana memandang kesulitan hidup itu. Tetapi bagi saya dan saudara yang sudah punya Yesus, melalui keadaan sulit, kita bisa belajar memahami kehendak Tuhan. Apa saudaraku? Belajar memahami kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 71 berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud ditindas oleh pemimpinnya, oleh musuh-musuhnya, oleh penyakit juga. Kalau tidak ada tindasan itu, mungkin Daud bisa lebih lagi menyombongkan diri. Tapi dia berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau saudara punya masalah, belajar ketetapan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Terutama supaya kita mengandalkan Dia. Melalui kesulitan yang ada, Tuhan rindu kita berbalik kepadanya dan kita menyadari kesalahan kita. Di Ulangan 4 ayat 30 berkata begini, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Perlunya hidup ini terdesak. Haleluya. Kalau tenang-tenang saja, gak ada perjuangan. Berdoa pun bisa malas. Tapi coba, suami saudara kasar terhadap saudara, para istri. Kalau engkau rohani, kau gak diam aja. Tetapi engkau akan berdoa, Tuhan, bertobatlah suamiku, betul? Pasti ada begitu. Kalau enggak, ya begitu-begitu saja. Sama seperti cerita, seorang supir yang ugal-ugalan membuat penumpang berdoa. Betul? Supir ugal-ugalan, nggak mungkin penumpangnya ketawa-ketawa, ya kan? Kenapa penumpang bisa berdoa berseru? Dia tahu kalau bahaya di depan bisa kami mati. Maka berserulah mereka kepada Tuhan. Itu gambaran kesulitan hidup. Maka dikatakan di sini,
sini, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, adakah penyakit, adakah tekanan, adakah orang yang tidak cocok denganmu atau apapun itu, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Dan dengan demikian Tuhan berjanji, Dia membuka kain kabung kesulitan kita, kain kabung kesedihan kita, Dia mengubahnya menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Jangan terus berkabung, jangan lama-lama, amin. Hanya Tuhan yang dapat benar-benar membuka kain kabung kita dan menggantikannya dengan ikat pinggang sukacita. Jangan harapkan hiburan manusia. Bahkan jangan pergi ke kafe nongkrong supaya terhibur. Berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang dapat mengubahkan keadaan kita yang tersulit sekalipun dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat kita dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Haleluya. Tapi rendah hatilah supaya diangkatnya. Kalau kita terus meninggikan diri, lama-lama jatuh. Seperti si Lucifer. Aku hendak menyakai yang maha tinggi, menyamai yang maha tinggi. Ngapain manusia diciptakan? Akunya yang terutama. Itu kata Lucifer. Jangan biarkan kain kabung kesedihan menutup mata rohani kita. Daud menegaskan bahwa oleh pertolongan dan berkat Tuhan saja ia bisa melewati kesulitannya, dan bahwa tujuan kelepasannya adalah supaya seumur hidup ia memuji dan menyembah Tuhan. Itu tujuannya. Supaya kita memuji, menyembah Tuhan seumur hidup. Sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Kalaupun engkau sedang terdesak, tak tahan lagi seolah-olah seperti di liang kubur seperti Daud, jangan malah kuburkan dirimu di situ. Bangkit berteriak, amin. Keadaan-keadaan yang kita alami itu bagian dari proses Tuhan. Proses demi proses membawa kita melihat keagungan Tuhan dalam hidup ini. Dan supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan sepanjang umur hidup kita. Tapi sayangnya banyak orang gak mau menikmati proses Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas. Dan akhirnya terjebak dalam masalah yang besar, bahkan bisa membinasakan. Anak-anak muda, kalau kau cari jalan pintas untuk bahagia, itu bisa membinasakanmu. Saya dan saudara, nikmati proses Tuhan. Tidak perlu lama-lama bertanya kenapa hal ini terjadi. Nikmati saja. Haleluya. Tidak perlu lama-lama bertanya siapa yang salah, siapa yang benar. Nikmati saja. Mari selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Belajar mengucap syukur di setiap momen, di setiap proses, di setiap keadaan. Haleluya. Bahwa proses demi proses, pengalaman demi pengalaman, kesulitan demi kesulitan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Membuat rupa Kristus semakin nampak dalam hidup kita. Karena Yesus itu mendapat kemuliaan karena mengalami proses sampai mati di kayu salib. Kita pun, kekristenan kita pun gak bisa enjoy saja. Gak bisa senang-senang saja. Haleluya. Ada proses pikul salib.
Haleluya. Saudaraku, sekali lagi saya ulang. Proses demi proses. Pergumulan demi pergumulan. Kesulitan demi kesulitan. Apakah itu diakibatkan oleh kebodohan kita sendiri? Atau diakibatkan oleh jebakan si iblis? Diperangkap kita oleh iblis? Apapun itu membuat rupa Kristus semakin nampak dalam hidup kita kalau kita ikuti proses itu. Memang Tuhan marah melihat tingkah yang melenceng dari firman-Nya. Dan tentu dosa pasti dihukum. Gak ada dosa yang gak dihukum. Tetapi ingat, Tuhan tetap mengasihi kita dan mau menolong kita. Itu harus saudara ingat. Mungkin engkau berdosa, salah jalanmu, melenceng jalanmu. Ya, memang murka Tuhan bisa turun sesaat. Ingat, itu sesaat. Tapi kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak berteriak minta tolong, itu bukan hanya sesaat, bisa sampai selama-lamanya, alias binasa. Tetapi sekalipun mungkin engkau melenceng, dan karena engkau melenceng ada murka Tuhan, datang penyakit, datang masalah keluarga, suami tiba-tiba menyukai wanita lain yang gak disangka-sangka. Anak tiba-tiba menyentuh rokok yang gak disangka-sangka. Sahabat terdekatmu mungkin mengecewakanmu yang tidak disangka-sangka. Lalu kau duduk di kaki Tuhan dan berteriak, Tuhan, lepaskan aku dari masalah ini. Haleluya. Dituliskan tadi Daud berteriak, amin. Saudaraku, Tuhan sanggup mengubah hidup kita menuju hidup yang penuh dengan sukacita jika kita mau berbalik kepadanya. Amin, saudaraku. Kalau minggu lalu saudara ketawa-ketawa, sekarang serius. Jangan tiap minggu ketawa, amin. Haleluya. Jadi saudaraku perlu juga serius, amin. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa kata Tuhan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tetap berkarya mengubahkan. Tuhan tetap mau memperbaiki. Tuhan tetap mau menyelamatkan. Tapi orang-orang yang mau datang. Kepada siapa saudaraku? Orang-orang yang mau datang. Bukan yang tetap di liang kubur itu. Ya udahlah Tuhan, kuburkanlah aku. Bukan. Ya inilah nasibku. Jangan. Nasibmu bukan di situ. Seperti Daud. Memang seolah-olah di liang kubur. Tapi dia berteriak kepada Tuhan. Dia minta tolong. Dan Tuhan sembuhkan. Tuhan gantikan kain kabung jadi tari-tarian. Haleluya. Saudaraku, apakah saudara bisa memahami firman Tuhan ini? Bisakah saudara bersuka cita dalam hidup saudara? Sekalipun segala sesuatu nggak seperti yang saudara harapkan. Haleluya. Wow, semua mungkin mendesak. Maka dikatakan tadi, jika engkau terdesak, ingatlah Tuhan sanggup menolongmu. 1000 tangan menarikmu ke liang kubur, 1 tangan Tuhan sanggup mengangkatmu. 1000 musuh mau memperangkap engkau, ya, menyergap engkau. Tapi kalau berteriak, tangan Tuhan sanggup mengangkatmu. Jangan lihat masalahmu lebih besar dari Tuhanmu. Sebaliknya, lihat Tuhan lebih besar dari masalahmu. Haleluya saudaraku. Dan tujuannya, supaya seumur hidup kita bermazmur, memuji, memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa bersaksi kepada orang-orang. Hai
semua orang, itu katanya tadi kan. Diajaknya semua orang datang menyanyi memuji Tuhan. Itu tujuannya kita menang. Itu tujuannya kita bisa mengatasi masalah. Supaya hidup kita menjadi kesaksian. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tak terbatas kuasa Tuhan, saudaraku. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup melakukan segala firman-Nya yang kita percayai.